izin Pak Moderator, saya buka ini ya. Kalau nggak bisa batal puasa saya. Karena energi yang dibutuhkan bicara pada saat kita menutup itu lebih, dan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti Pak MN. Dia mampu. Ya, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, teman yang ada di atas, Prof. Asmari, Pak Chandra, Pak Ferry, Kang Ade, dan Pak Emen, serta Ibu dan Bapak, para pejabat dari lingkungan Kemenpora, kemudian tim review, teman-teman dari KONI, dan juga teman-teman para jurnalis dari berbagai media. Sore ini memang benar judulnya adalah Bincang Santai, karena kan saya tidak boleh membuat buka puasa. Sama Gus Aam ditanya, masa sih Pak? Gitu. Ya sudah, kita ngobrol aja. Nanti ujungnya buka, ya udah terserah teman-teman lah. Kira-kira begitu. Iya. Jadi dia yang tanggung jawab ya. Iya. Apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sebenarnya sesuatu hal untuk menuju kebaikan kita sebagai bangsa yang di dalam ukuran populasi penduduk 4 terbesar, kalau tidak salah ya. Prestasi olahraganya ya begini-begini saja. Kan itu yang membuat kita bertanya, ada apa dengan kita? Masa kita kalah? Ya, karena kalau bicara olahraga sekarang kita harus ukurannya itu adalah prestasi tingkat dunia, peringkat dunia. Negara yang 270 juta, peringkat dunianya kalah dengan Jamaika yang hanya 2 juta. Luas wilayah mungkin kira-kira sekitar 11.000 km. Jamaika. Tetapi begitu dilihat peringkat dunianya, kalau peringkat dunia kan rujukannya adalah Olimpiade. Karena tidak semua orang bisa mencapai Olimpiade. Bersyukur teman-teman di antara kita ada yang sudah sampai ke sana, yang sekarang menghimpun dalam organisasi sendiri yang dipimpin oleh Bu Yayu. Jadi kita harus sama dulu melihatnya. Selama ini kita tidak pernah bisa membedakan mana Olimpiade, mana Asian Games, mana SEA Games. Bahkan sekarang PON pun dihitung sama. Oh, saya dapat medali emas di PON, kenapa tidak diberangkatkan? Kan gitu. Nah, kita mencoba merubah paradigma ini. Dan peran teman-teman para jurnalis itu sangat signifikan untuk memberikan informasi kepada publik bahwa kita sekarang sedang berubah. Negara kita sedang menata, sedang memperbaiki apa yang kurang, menyempurnakan apa yang belum baik, mengoreksi apa yang salah. Ini yang sedang kita lakukan. Ya, kita memahami bahwa belum semua orang bisa menerima itu, karena selama ini masih menyamakan posisi SEA Games, Asian Games dengan Olimpiade. Nah, kalau teman-teman, saya yakin bahwa teman-teman jurnalis pasti sudah
sudah sangat paham ini, karena sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa sekarang kita sedang menuju perubahan yang lebih baik, bahkan ada target-target yang ambisius yang saya sendiri tadinya tidak masuk akal, tetapi saya diyakinkan oleh tim review, tim pakar, bahwa ini bisa kita capai asal kita berubah. Berubahnya dari mana? Kita fokus, kemudian kita jelas, kita konsisten, dan perubahan tata kelola olahraga kita. Kemudian Bapak, teman-teman sekalian, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya menyampaikan apa yang menjadi dasar kita berubah. Ya, mungkin ada yang sudah bosan, sudah berpuluh-puluh kali, tetapi tetap saya sampaikan ini supaya ingat, kita sedang menuju ke arah perubahan. Atas dasar apa? Atas dasar yang satu ini. Saya pesan kepada Menpora, KONI, KOI untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Kalau selama ini prestasi olahraga kita masih kurang berhasil, itu artinya cara-cara yang selama ini kita lakukan mungkin tidak tepat, mungkin kurang tepat. Kita harus melakukan review total. Ekosistem nasional untuk prestasi olahraga harus direview total. Saya minta tata kelola pembinaan atlet direview total. Rancang tata kelola pembinaan atlet yang tersinergikan dengan baik dari daerah sampai pusat, dari lembaga pendidikan umum sampai lembaga pendidikan olahraga. Tingkatkan sinergi antara organisasi cabang olahraga sampai ke Kemenpora. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru juga harus kita lakukan, bukan hanya untuk pengembangan pusat pelatihan yang berbasis sains, tetapi juga pengembangan manajemen baru yang lebih baik. Kembangkan sistem informasi dan big data analitik yang bisa mendeteksi calon atlet yang berkualitas. Ingat bahwa penduduk kita 267 juta lebih dan mayoritas adalah generasi muda. Sangat tidak masuk akal jika kita kekurangan calon atlet yang berbakat. Pasti jutaan yang berbakat. Kalau kurang calon pasti yang salah adalah manajemennya, bukan kekurangan bakatnya. Oleh karena itu, sistem pembinaan atlet nasional sekali lagi harus direview total. Saya minta kepada Menpora untuk segera mengajak semua pihak yang terkait untuk merancang ulang sistem pembinaan atlet kita secara besar-besaran dan segera melaporkan hasilnya kepada saya. Saya KOI diminta untuk melakukan review, dan bukan hanya sekedar review total ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Tim review dipimpin oleh Prof. Asmawi dan teman-teman. Mereka juga tidak mungkin mempertaruhkan kredibilitasnya mereka. Ini guru besar, Pak, Bu. Kemudian teman-teman yang mewakili KOI tidak mungkin mempertaruhkan reputasi mereka hanya untuk meloloskan ini, tidak meloloskan ini dengan parameter yang tidak jelas. Semua ada. Karena perintah Presiden itu jelas, beliau risau, ya. Jadi apa yang teman-teman lihat tadi adalah kerisauan. Sebentar lagi kita akan bersiap untuk kualifikasi Olimpiade Paris. Nah, Ibu dan Bapak, ini sekaligus menyadarkan kepada para pimpinan cabang olahraga
untuk serius membina. Kalau serius membina pasti hasilnya bagus. Tidak akan takut diukur. Dan boleh dilihat, ada dokter tim, ada psikolog dan lain sebagainya. Nah ini terutama pada teman-teman para jurnalis, saya minta tolong. Kan salah satu tugas teman-teman itu kan memberikan informasi yang mengedukasi publik. Ini yang sedang kita lakukan. Kita sedang melakukan ini. Ada yang kecewa, kita paham. Tetapi coba, kenapa kecewa? Ya dilihat, apakah sudah benar pembinaannya? Apakah sudah benar tata kelolanya? Nah, ini sekaligus seleksi alam. Seleksi alam terhadap pengelolaan, terhadap cabur. Kan menjadi pimpinan cabur itu bukan hanya sekedar namanya tercantum, kemudian caburnya tidak diurus. Nanti begitu tidak jalan, bisa masalah lagi. Nah ini yang saya berharap semua, saya berharap pada KOI, pada KONI untuk juga menyampaikan kepada para anggotanya, sekarang ini kita sedang menuju perubahan. Dan target kita nggak tanggung-tanggung, peringkat 5 dunia Olimpiade 2044. Mudah-mudahan kita masih bisa menyaksikan. Kalau ini konsisten kita lakukan dan kita berikan dukungan, nggak ada rasa suka tidak suka, senang dan tidak senang, saya punya keyakinan itu bisa kita akan capai. Tuh teman-teman para jurnalis, jadi kenapa ini nggak berangkat, kenapa ini nggak berangkat, dasarnya ada. Dan saya mempercayai sepenuhnya tim review. Sekali lagi saya ulang, tidak mungkin mereka mempertaruhkan dan mengorbankan reputasi dan kredibilitas mereka. Ada beberapa profesor di situ, ada yang mewakili KONI, ada mewakili KOI, ada praktisi. Dari Kemenpora itu mencatat. Saya sudah bilang kepada Pak Deputi, kepada Pak Chandra, kalau tim review tidak loloskan, Bapak jangan paksa. Atau tim review mau loloskan, Bapak jangan tahan. Dari Kemenpora itu hanya mencatat, tidak punya hak untuk memveto. Kalau dulu kan tidak. Silahkan aja berangkat, silahkan aja berangkat, silahkan aja berangkat. Dan kita tertib sehingga kenapa yang mandiri itu juga kita tidak izinkan. Jadi benar-benar ukurannya ada, karena ini dipertanggungjawabkan. Tanggung jawabnya ada di NOC. Ini kira-kira Pak MN secara garis besar apa yang sedang kita lakukan, dan ini bukan hanya untuk SEA Games, tetapi untuk keseluruhan olahraga kita. Desain besar olahraga nasional sebagai jawaban dari kerisauan Pak Presiden sudah lahir. Dasar hukumnya Perpres, undang-undang keolahragaan sudah ada, dan kita akan mulai implementasi. Nah ini juga banyak teman-teman yang bertanya, jangan-jangan ini cuma bagus di konsep, implementasinya tidak. Insya Allah tahun ajaran baru kita mulai Juli ya. Tim ini mulai melakukan seleksi untuk merekrut anak-anak sesuai dengan panduan DPON kelas 1 SMP, ditempatkan di 10 sentra yang ada, dan kita dekatkan dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi yang ada itu yang kita pilih yang ada sekolahnya. Misalnya untuk Jakarta dan sekitarnya berpusat di UNJ, sentranya UNJ punya lab school, punya asrama, semuanya akan kita siapkan dan kita akan jalan mulai bulan Juli. Jadi sekali lagi yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah kita merombak besar-besaran. Tadi teman-teman dengar
Perintah Presiden review total, bukan cuma review total tentang tata kelola. Terima kasih Pak MM.